Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di morning prayer. Kita mau bersekutu kepada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat-Nya dengan satu tujuan untuk kita menerima berkat yang dari Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dari malam hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan. Itu semuanya karena kasih-Mu kepada kami Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersekutu, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati alat-alat yang kami pakai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Surgawi, ajarku mengenal betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu
indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Lagu ini mengatakan semua yang terjadi di dalam hidup kita harus menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pujian kita, Ku ada sebagaimana ku ada. Mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada.
berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur,
Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Oh, terima kasih. Mari sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu kemanakah
kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Syukur bagi-Mu, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah pujian-pujian kami Tuhan, kami telah menaikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan Tuhan yang dari Engkau. Supaya apa yang disampaikannya Tuhan bisa mengubah kehidupan kami Tuhan. Bisa memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hidup kami karena boleh percaya Tuhan. Dan ku percaya ketika Kau berjanji, janji itu akan digenapi. Seluruh pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan
yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi saudara, mari kita serukan. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kami sangat bersyukur sebab kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang besar. Itu rasa syukur kami yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, iman kami bersepakat percaya bahwa kuasa-Mu itu besar Tuhan. Dan kami terima kemenangan itu di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi tantangan hidup kami, apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi sakit penyakit kami terima kemenangan-kemenangan itu dari Tuhan Yesus. Dalam segala hal apapun Bapa, kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau menyerah. Sekalipun kesesakan itu menghimpit hidup kami. Sekalipun masalah badai hidup menerpa kami tidak mau menyerah. Karena kami percaya kami punya Allah yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua. Berikan hikmat Tuhan untuk kami mengerti apa yang jadi perkataan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, saudara, shalom, selamat pagi. Ya, berjumpa kembali di akhir pekan ini. Ya, sekarang saya sudah di Surabaya. Ya, saya ada di STTIA Surabaya. Ya. Semalam saya beristirahat di sini. Ya. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kekhawatiran. Jadi pertama ya, kita belajar kemarin itu tentang berserah sepenuhnya. Yang kedua kemarin juga barusan bahwa kita tuh untuk mengalah. Ya, pagi hari ini akan berbicara nggak usah khawatir. Ya, kenapa sih? Karena kekhawatiran ini masih sering ya saudara ya. Dan itu akan terus terjadi sepertinya. Tetapi di dalam Amsal Salomo mengatakan bahwa pasal yang ke-12 ayat ke-25 bahwa kekhawatiran tidak saja membungkukkan orang. Lalu ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, saudara, kita belajar dari Amsal ini ya, 12 ayat 25. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, saudara, bahwa kekhawatiran ini kalau terus menerus ya terjadi dalam kehidupan seseorang, ya itu enggak hanya merusak masalah mental, tetapi juga masalah fisik. Ya. Jadi bisa membuat seseorang itu bisa sakit fisiknya. Ya. Kelihatannya sepele, saudara. Tetapi itu pelan-pelan akan menggerogoti kesehatan kita. Ya, itu bisa jadi penyakit macam-macam. Itu karena kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang nggak pernah bisa selesai.
hidupnya khawatir. Nah, ada ini masih banyak orang percaya yang hidupnya juga menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, tetapi mempunyai rasa kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Nah, ini sebenarnya harus kita lepaskan. Kenapa, saudara? Karena itu sangat membuat orang ini hidupnya nggak damai sejahtera. Ini menunjukkan bukti bahwa kita kurang percaya dengan Tuhan. Kurang berserah penuh dengan Tuhan. Makanya hidup masih khawatir. Kataku, Tuhan, serahkanlah. Ya. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah, Tuhan katakan, mari datang. Ya, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, masalah kita sama Tuhan ini, Tuhan, ya sudah, jangan ambil lagi. Amin. Tetapi banyak yang masih ini ya, apa namanya, masalahnya diambil kembali. Nah, pagi hari ini, saudara, mari kita terus belajar untuk berserah penuh supaya kita tidak terpuruk dalam kekhawatiran dalam hidup ini. Ya. Nah, saudara, orang yang kalau hidupnya khawatir terus, kira-kira awet muda enggak? Mesti kan cepat tua. Ya. Orang yang hidupnya penuh kekhawatiran terus tiap hari, mesti itu kelihatan cepat tua. Makanya saudara kalau ingin kelihatan tetap awet muda, ya kan, nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu apa facial atau nutrisi untuk kulit apa yang mahal-mahal, ya percuma. Ada yang membuat kita awet muda alami, natural. Ya, apa saudara? Bersukacita. Coba itu pakai merek yang apa itu dari negeri ginseng, apa yang bagus-bagus itu coba. Tapi hidupmu penuh kekhawatiran terus sehari-hari. Bangun tidur udah khawatir. Betul? Khawatir terus. Dalam perjalanan ke kantor mengurusi kerjaan udah khawatir lagi. Ya kan? Sore pulang kerja khawatir lagi. Mau tidur khawatir, akhirnya nggak apa saudara, nggak bisa tidur. Ya kan? Bisa tidur jam 6, jam 7 mungkin. Jam 10, jam 11 bangun. Udah itu nggak bisa tidur. Nunggu sampai morning prayer jam 4. Nah, ya kan? Muji Tuhan. Iya, muji Tuhan. Tapi setelah muji Tuhan, amin, ya kan, mau aktivitas nggak bisa tidur lagi dah itu. Ya, jadi mau gimana muka nggak cepet keriput, saudara? Gimana nggak cepet tua? Ya kan? Karena dalam hidupnya penuh kekhawatiran. Apa-apa aja khawatir, dikit-dikit khawatir, saudara. Ya kan? Ya, saya bisa percaya di sini nggak ada yang hidupnya khawatir. Di sini awet muda semua. Di sini kelihatan baby face semua. Amin. Nah, ya. Jadi jangan sampai hidup ini dipenuhi dengan rasa khawatir. Ya kan? Umur boleh 60 up, ya kan? Tapi muka, wah, ya, di bawah 30. Amin. Ya. Umur boleh 60 something, ya kan? Tapi semangat. Nah. Ya, saudara, ini pentingnya. Makanya kemarin saya beruntun bahwa hiduplah berserah sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Nah, di dalam Amsal tadi katakan bahwa
Kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang. Bungkuk orang. Ya kan saudara? Nah itu sebabnya sangat penting saudara untuk menjaga kita punya pikiran. Amin. Orangnya kalau saudara kenapa sih saya gendut-gendut aja gini ya? Ya kan? Saya nggak mau hidup itu khawatir, cemas apa enggak saudara. Ketika saya tidur udah rebahan, wah hitungan cepet lah. Sekian menit udah tidur. Sudah. Apalagi kalau capek di mobil aja tidur waktu nyetir. Nah, itu nggak baik itu. Ya, terus bertobat. Nah, saudara, ini hidup ini harus apa? Mempunyai hati yang bersukacita. Ya, kita baca di Amsal 17 ayat yang ke-22. Nah, ini andalan ini. Ya. Ini ayat andalan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Ya. Mau bersukacita, mau bergembira. Amin. Mau bergembira, bersukacita di atas masalahmu. Ya, saudara, ini penting. Kenapa? Orang yang bersukacita, bergembira ini wah pasti secara fisik akan lebih baik. Ya. Nah, saudara, kita harus memikirkan, menjaga pikiran kita ini dengan baik. Ya. Supaya apa? Hidup kita ini juga dipengaruhi oleh pikiran kita. Ya, kalau pikiran kitanya sudah terimanya enggak baik, maka keluarnya juga enggak baik. Tetapi apa yang kalau kita terima baik, apa yang lakukan itu baik. Jadi saudara, itu sangat penting. Ya. Sangat penting bahwa kita harus menjaga pikiran kita. Ya. Nah, jangan biarkan pikiran itu kosong. Ya, kenapa banyak orang itu yang suka ini, saudara, bengong, melamun, ya kan? Lihat orang yang suka melamun, kosong pikirannya, gampang banget tuh, hidupnya terombang-ambing. Ya, banyak banget dipakai celah oleh iblis. Nah, saudara, itu pentingnya supaya apa? Pikiran kita ini dipenuhi firman dan Roh Kudus. Mari kita baca di Mazmur 1. Ya. Saya coba cari tadi. Mazmur 1. Ayat yang kedua. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, pikiran kita supaya kita hidup dan lepas dari kekhawatiran, supaya pikiran kita enggak kosong, supaya pikiran kita bersih, dipenuhi dengan firman, kita harus apa saudara? Merenungkan. Ya, suka dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau kita nggak suka dulu saudara, bagaimana kita bisa merenungkan? Jadi saya mengajak saudara dan saya untuk mempunyai kehidupan, untuk mempunyai gaya hidup. Yaitu apa saudara? Suka membaca firman. Ya, merenungkan siang dan malam. Amin. Ya. Ini sangat penting menentukan pikiran kita. Ini sangat menentukan sekali kehidupan kita. Coba saudara praktekkan nanti. Ketika saudara mempunyai gaya hidup ya untuk suka firman Tuhan. Ya, dengan apa saudara? Merenungkan siang dan malam di sini.
Ya. Supaya apa? Memenuhi pikiran kita dengan firman. Ya. Sudah baca firman Tuhan setiap hari? Amin. Sudah merenungkan siang hari, siang dan malam? Amin. Ya. Nah, ada yang angkat tangan tuh. Yang belum angkat tangan bertobat hari ini. Amin. Haleluya ya. Baca ya tiap hari merenungkan firman Tuhan. Nah, kebetulan saya di STT ini saudara ya. Jadi kalau mahasiswa bangun tidur ya jam berapa? Jam 4. Setelah itu kegiatannya apa? Berdoa dan membuat renungan. Ya, bangun jam 4, berdoa, semua mahasiswa diwajibkan untuk merenungkan firman Tuhan, lalu dicatat dan dikumpulkan. 3 pasal. Ya kan? Ini di sini juga kebetulan ada pengawasnya. Nah, saudara bangun tidur jam 4 berdoa dan merenungkan firman 1 hari 3 pasal. Itu dikumpulkan sama dosen, sama pengawas. Ya. Tapi kalau kita saudara, kita langsung kumpulkan ke surga, ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini firman yang aku dapat. Ya saudara, mulailah yang belum ini suka membaca firman, mulailah ya suka baca firman. Nah saudara, yang kedua, supaya hati kita, jadi pikiran kita dipenuhi dengan firman ya, dan hati kita ini supaya dipenuhi apa saudara? Roh Kudus ya. Nah kita baca di dalam dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Di sini jelas tuh saudara katakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah. Coba kalau nggak ada kasih Allah, saudara. Bagaimana nasib kita semua? Tetapi karena kasih Allah yang besar, ini selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Selalu saya katakan ada pengharapan di dalam nama Yesus. Makanya dulu saya punya prinsip saudara, selama aku hidup, aku percaya di dalam nama Yesus, pasti ada namanya pengharapan. Bukan orang lain saudara, bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin. Pegang itu janji Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Kalau bukan karena kasih Tuhan yang besar terhadap kita, saudara, habislah kita. Ya. Nah, ini penting bahwa ya karena kasih Allah di sini dikatakan telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, saya katakan bahwa cara koneksi kita dengan Allah inilah ya, karena spirit kita, roh ini.
Ya, saudara. Nah, makanya hati ini perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kalau pikiran kita sudah dipenuhi dengan firman Allah dan hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka nggak ada kekhawatiran dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang sedang engkau isi di dalam pikiran dan hatimu? Yang terjadi apa, saudara? Engkau selalu isi dengan masalah, masalah, masalah lagi. Berdoa, masalah lagi. Berdoa lagi, masalah lagi yang masuk, saudara. Ini yang membuat orang bisa depresi. Tetapi coba berubah. Ya, mari kita isi dengan firman. Tuhan, ini masalahku, serahkan semua. Aku mau isi dengan firman. Hatimu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, maka ya tidak ada namanya kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran ini adalah sikap hati yang nggak percaya sama Tuhan. Saya katakan sikap hati yang nggak percaya. Makanya jangan katakan bahwa aku orang percaya. Tapi hidupnya nggak percaya dalam Tuhan. Hidupnya nggak percaya dengan kuasa Tuhan. Hidupnya nggak percaya dengan waktu Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Percaya bahwa Tuhan akan berikan terobosan-terobosan dalam hidupmu. Tuhan akan berikan kemenangan-kemenangan dalam keluargamu. Percaya bahwa Tuhan akan berikan kemenangan-kemenangan dalam masa depanmu. Pegang janji Tuhan, saudara. Lepaskan khawatirmu, tetapi pegang janji Tuhan. Yes, aku tidak mau khawatir lagi Tuhan. Aku tidak mau hidup dalam kekhawatiran, tetapi aku hidup karena percaya bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Nah, pasti nggak ada yang cemberut lagi. Ya, bersukacita, saudara. Bedak nggak perlu tebel-tebel, ya kan? Orang yang bersukacita, ya gembira, nggak perlu bedaknya tebel-tebel, lipstiknya tebel, nggak perlu, ya kan? Happy, buat apa saudara nggak happy? Ya, jadi khawatir itu satu hal yang Tuhan juga nggak suka karena nggak percaya, saudara. Jadi ini seperti apa ya? Penyakit yang pelan-pelan itu menggerogoti hidup kita, saudara. Maka saya katakan, hentikan kekhawatiranmu sebelum kekhawatiran itu menghentikan hidupmu. Ya. Hentikan kekhawatiranmu sebelum kekhawatiran itu menghentikan langkah hidupmu. Amin. Ya. Jangan lagi khawatir. Dalam Matius 6 ayat 27 katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Emang kalau saudara-saudara khawatir terus sehari pagi bangun tidur mau tidur, ya khawatir terus, emang bisa menambah masalah itu cepat selesai? Enggak kan? Enggak bisa. Justru akan menambah masalah-masalah, saudara. Ya. Jadi saya harap mari ya untuk kita ini, saudara, ya kita melepaskan kekhawatiran kita. Kita mau berserah penuh sama Tuhan. Amin. Katakan, kau deklarasikan dalam hidupmu. Saudara-saudara, kau deklarasikan, aku terima kemenangan di dalam nama Yesus. Ya, imani itu, saudara. Jadi apapun yang sedang kau hadapi ini,
Deklarasikan, aku terima kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu renungan hari ini. Kami diingatkan Tuhan, untuk kami tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, tetapi bagaimana pikiran kami dipenuhi dengan firman. Bagaimana pentingnya hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami semua Tuhan. Penuhi kami semua. Kami mau lepaskan itu. Kami mau hidup bersukacita di dalam Tuhan. Karena apapun yang kami alami Bapa, setiap masalah apapun yang saudara-saudara alami, ku percaya Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberi kemenangan dalam hidupmu. Di dalam hidupmu. Di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, terima kasih. Percaya Roh Kudus, Engkau yang mengubahkan kami. Roh Kudus, Engkau yang akan membangkitkan kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita pujikan sekali lagi. Dengan iman saudara katakan, aku punya Tuhan yang besar. Bahwa Dia sanggup mengenapi dan Tuhan yang memberi kemenangan. Aku besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan. Deklarasikan dalam hidupmu saudara. Serukan, ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi saudara, apa yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi kau hadapi sekarang ini, apapun raksasa yang kau hadapi saat ini, mari serukan dan imani bahwa terima kemenangan dalam nama Yesus. Terima kemenangan dalam nama Yesus. Serukan apa yang kau alami sekarang ini. Percaya. Terima dalam nama Yesus.
terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mengangkat kedua tangan kami, Bapa, kami terima kemenangan. Kami terima kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Kami terima kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Kami tetap percaya, kami tetap setia. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memimpin hidup kami, Bapa. Kami percaya Engkau yang menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, setiap kita yang merindukan kasih Tuhan terus, setiap kita yang percaya dan setia, mari sama-sama katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan